Nadham Azkiyah halaman 32 baris kagenep ti luhur. Kul ba'da dzalika min halalin la syubah ma la yadhummu syar'u dzalika hullila. Sanggeusna salat duha jeung ngaji gerapek dahar. Setelahnya salat duha dan mengaji lalu makan pagi, lalu makan nalika henteu puasa tina barang nu halala, ketika tidak berpuasa dari barang yang halal. Jadi setelah kita sholat duha pagi-pagi lalu sudah belajar ngaji lalu makan dari barang yang halal jika tidak berpuasa. Jadi sholat duha teh anak-anak santri jangan ditinggalkan. Anak santri sholat duha jangan, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 2, baiknya 8 rakaat, baiknya 8 rakaat yang paling afdol ya. Paling afdol hitungan sholat duha itu ada 8 rakaat, paling sedikitnya 2 rakaat, jangan ditinggal ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran serta salat duha. Tuh cenah bisi hayang teu kokoro babari sing kersa salat duha. Enggak apa-apa, sendiri aja di rumah boleh, di masjid boleh, silahkan, jangan tertinggal sholat duha. Setelah sholat duha dan mengaji lalu makan ketika tidak berpuasa. Tapi hati-hati ketika mau makan harus yang halal, makanannya harus yang atau dari jalan yang halal, bukan dari hasil yang haram ya. Usahakan yang masuk perut kita ini harus yang halal, jangan yang haram dan jangan yang syubhat. Yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Arti syubhat itu campur halal dan haram. Ada orang dia kerjanya punya toko dagang halal haram? Halal. Tapi dia juga punya pekerjaan yang haram, seperti dia itu suka merentenkan ya, dia itu suka merentenkan. Nah, gimana tuh? Ada orang pekerjaan haram dia lakukan, pekerjaan halal dia lakukan, lalu ngasih kepada kita ya, ngasih kepada kita. Nggak tahu tuh dari mana ngambilnya, apakah ngambil dari yang halal saja atau dari haram. Nah itu maka dikategorikan itu adalah barang syubhat. Ketika bercampur halal dan haram maka itu adalah syubhat. Yang syubhat pun jangan, apalagi yang haram ya. Kenapa? Ada efek nanti. Makanan itu pengaruh. Makanan pengaruh ya, efeknya nanti ada. Apa efeknya makanan haram? Efeknya makanan haram
anna akil haram wa syubhah mahrumun min fi'lil khair. Orang yang makannya makanan haram atau makanan yang syubhat, dia akan terhalang dari mengerjakan kebaikan. Sulit untuk mengerjakan baik. Heserek ibadah, heserek taat, heserek amal soleh. Nah itu kenapa? Karena perutnya kemasukan barang haram atau barang syubhat. Fa in ittafaqa lahu fi'lu khairin fa huwa mardudun alaihi ghairu maqbulin minhu. Bagaimana andai kata dia makannya haram tapi rajin, salat rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, wiridan rajin, tapi makanannya haram, maka tidak diterima oleh Allah. Amal kebaikannya tidak diterima ditolak oleh Allah. Sholatnya ditolak, ya puasanya ditolak, sodakohnya ditolak, hajinya ditolak. Kenapa? Karena perutnya kemasukan barang haram dan syubhat. Fa idzan la yakunu lahu min dzalika ilal ana wal kaddu wa syughlul waqti. Maka ketika demikian tidak ada lahu bagi orang yang makanannya haram dan syubhat kecuali capek, rasa capek, wal kaddu, ya, dan repot dan sibuknya waktu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang ibadah saat waktu malam, tahajudnya wah rajin saat waktu malam. Dia ibadah saat waktu malam tapi tidak ada bagian dari ibadah saat malam itu, hanya melek saja. Enggak ada pahala. Enggak ada hanya kebagiannya melek saja. Ukur beuntawe hungkul teu meunang ganjaran. Naon sababna? Ngadahar kadaharan haram jeung syubhat eta jelema. Jadi makanan haram ini menjadi sebab ditolaknya oleh Allah ibadah seseorang, tidak akan diterima oleh Allah. Juga orang yang makan haram dan syubhat matrudun la yuwaffaqu lil ibadah. Orang kalau makannya hasil yang haram, menang nipu, menang ngawadul, menang ngurangan timbangan, menang sumpah palsu, pokoknya menu haram weh. Itu orang tersebut matrudun la yuwaffaqu lil ibadah. Dia diusir oleh Allah, tidak akan diberikan pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Sulit untuk diajak ibadah. Ya, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. La yuwaffaqu lil ibadah, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah. Idla yaslu li khidmatillahi ta'ala illa kullu tahirin mutahhar. Karena tidak pantas untuk berkhidmah kepada Allah Ta'ala kecuali setiap yang bersih dan dibersihkan oleh Allah. Ya, bersih. Nah perut nih jangan sembarangan ya masukin makanan ke dalam perut, jangan sembarangan. Ieu mah jual atoh we anu ngirim teh. Tingali heula bisi garong nu ngirimna. Hah? Ieu mah atoh dibere ku garong teh. Nyaho meunang ngagarong. Padang diangge muludan heudat moal ditarima ku Gusti Allah na ge. Ari halisih tinu haram. Harus yang halal, jual beli ya, yang benar, hibah atau apa saja. Banyak yang halal, jangan cari yang haram.